Halo, selamat bergabung dalam Cemara 19 Channel. Saya Hendrasmo selama beberapa waktu ke depan akan menemani Anda dalam program talkshow Jokowi Mewujudkan Mimpi Indonesia. Sebuah buku yang ditulis oleh Darmawan Prasojo tentang capaian Presiden Jokowi dalam 6 tahun terakhir. Pemerintahan Jokowi memiliki perhatian serius terhadap pembangunan desa. Bagi Jokowi, desa adalah tulang punggung bangsa karena separuh penduduk Indonesia tinggal di pedesaan, dan desa yang menjadi cerminan wajah Indonesia identik dengan kemiskinan, keterpinggiran, dan keterbatasan. Dan membangun dari pinggiran yang menjadi konsep penting pembangunan Jokowi, di antaranya dilakukan dengan membangun dan memberdayakan desa. Sejak pemerintahan Jokowi di tahun pertama, Jokowi menggelontorkan dana desa sebesar 20,7 triliun rupiah untuk dikelola masyarakat desa. Dan secara bertahap, hingga tahun 2019, total anggaran yang telah digelontorkan ke desa sebanyak 257 triliun rupiah. Dana desa itu digunakan untuk pembangunan dan pembenahan infrastruktur desa, mulai perbaikan jalan desa, pembuatan irigasi pertanian, pasar desa, dan sejumlah infrastruktur lainnya. Saat ini kita menyaksikan bagaimana desa-desa di Indonesia semakin berdaya, bergerak maju. Banyak potensi desa mulai terkelola secara optimal. Berkat pembenahan infrastruktur desa yang paling kentara, bermunculan destinasi wisata baru di banyak desa. Ada pergerakan ekonomi di sana. Bermunculan badan usaha milik desa yang progresif, mengelola potensi desa mereka. Orang-orang di desa mulai membuktikan dirinya mampu mengelola potensi daerahnya. Sejauh apa keberhasilan kebijakan Jokowi dalam pembangunan desa sudah dicapai? Apa tantangan dan kendala? Bagaimana sebenarnya keberhasilan program pembangunan desa? Di era Presiden Jokowi, saya akan berbincang langsung dengan Kepala Desa Pangungharjo, Sewan Bantul, Yogyakarta, Wahyudi Anggoro Hadi, Sarjana Farmasi. Bapak Wahyudi ini tahun 2019 lalu berhasil meraih penghargaan Asian Rural Development and Poverty Eradication Leadership Award di Naypyidaw di Myanmar. ASEAN Leadership Award adalah penghargaan di tingkat ASEAN bagi organisasi masyarakat atau sektor swasta yang dinilai berkontribusi bagi pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan. BUMDes milik Desa Pangungharjo merupakan satu bukti di antara desa-desa di Indonesia yang semakin berdaya. Baik, sebelum saya berbincang lebih jauh, mari simak tayangan berikut ini. Pak Wahyudi, secara umum bagaimana Anda melihat kebijakan program pembangunan desa di era Presiden Jokowi ini? Terima kasih Pak Hendrasmo. Sebelumnya selamat siang, perkenankan saya Wahyudi Anggoro Hadi, Lurah Desa Pangungharjo, dan terima kasih atas kesempatan untuk berbagi cerita tentang bagaimana kemudian Presiden Jokowi itu sebenarnya mencukupkan prasyarat bagi semua desa-desa di Indonesia untuk kemudian membangun kemandirian dan kedaulatannya. Jadi mandat yang dimandatkan, mandat regulasi yang kemudian mewajibkan pemerintahan Jokowi untuk merekognisi kewenangan berskala lokal desa, kewenangan asli desa itu kemudian menjadikan kemandirian desa itu menjadi hak bagi semua warga desa, semua pemerintahan desa. Pemerintahan desa tidak lagi tergantung pada aspek sosiologisnya. Kemandirian desa tidak tergantung lagi pada aspek geografisnya. Jadi hampir semua desa di Indonesia
itu dengan adanya undang-undang desa, dengan komitmen kuat dari Presiden Jokowi untuk memoderasi kesenjangan-kesenjangan yang selama ini menjadi penghambat bagi desa-desa terutama yang ada di luar Jawa untuk mengejar ketertinggalan dari desa-desa yang ada di Jawa. Dengan adanya dua kewenangan. Jadi ada dua prasyarat yang sebenarnya dicukupkan oleh Presiden Jokowi. Yang pertama adalah menegaskan kembali bahwa desa itu adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang kelahirannya itu mendahului negara. Jadi sebelum negara ini lahir, desa-desa kita itu sudah ada, mereka tumbuh sebagai self-governing community, komunitas yang mengatur diri mereka sendiri, sehingga sejak kelahirannya desa-desa kita itu sebenarnya sudah punya dua kewenangan, yaitu kewenangan asli dan kewenangan berskala lokal desa. Yang kedua, yang kemudian menjadikan prasyarat bagi semua desa untuk bisa mandiri itu adanya dana desa tadi. Jadi kewenangan sudah direkognisi, terus kemudian dana desa sebagai alat untuk mewujudkan kewenangan itu digelontorkan, komitmen itu diwujudkan gitu, yang kemudian menjadikan semua desa itu kemudian ya cukup prasyaratnya untuk kemudian membangun kemandirian. Anda sebagai kepala desa memiliki kewenangan penuh untuk mengelola desa Anda. Betul. Jadi kira-kira apa yang Anda telah perbuat untuk desa Anda dengan pengelolaan dana desa ini? Ketika saya awal-awal menjabat sebagai seorang kepala desa adalah ketidakpercayaan warga negara kepada negara. Saya itu lahir dari sebuah komunitas yang sebenarnya anti negara. Jadi tahun 2009, mulai tahun 1999 sampai dengan kemudian saya masuk ya pajak dan lain sebagainya, mencoba untuk melepaskan atribut-atribut negara yang melekat dari itu lahir karena situasi berangkat dari sebuah pertanyaan, kapan sih kita menjadi warga negara yang diurusi oleh negara? Itu yang kemudian menjadi barrier utama, hambatan utama, tantangan utama. Nah, Pak Jokowi dan melalui beberapa kebijakan yang lain itu sedang mencoba untuk menghadirkan negara agar kemudian tumbuh kembali self belonging dan menciptakan trust. Saya kira itu yang paling satu hal lain yang kemudian menumbuhkan antusiasme warga desa untuk menyumbangkan apa yang mereka miliki untuk kemudian digunakan secara bersama-sama sebagaimana yang kita pahami sebagai partisipasi. Yang kedua saya kira tantangan yang kedua adalah ya tantangan internal birokrasi sendiri. Jadi masih banyak kemudian kebijakan-kebijakan di level pemerintah daerah, kebijakan-kebijakan di level kementerian yang melaju pikirannya Pak Jokowi itu. Sehingga sampai hari ini masih saja ada kabupaten yang masih saja mengurus terlalu melampaui kewenangannya, bukan melampaui. Jadi menabrak kewenangan desa misalnya. Hari ini masih ada kepala desa yang gajinya ditentukan oleh pemerintah daerah, sehingga ada ketidakadilan di sana. Yang hanya punya penduduk yang relatif sedikit, dan karena itu masih diatur oleh pemerintah daerah, menjadikan ya pendapatan terus kemudian kesejahteraan itu masih timpang gitu. Meskipun dimensi persoalan yang dihadapi berbeda, kekuatan atau sumber daya yang mereka miliki sebenarnya berbeda. Dan itu saya kira menjadi barrier bagi desa-desa itu untuk kemudian bisa tumbuh, berkembang secara mandiri. Baik, pemirsa Cemara 19 Channel, demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Wahyudi Anggoro Hadi, Kepala Desa Pangungharjo, Sewan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah memberikan kesaksian bagaimana dana desa mampu mengatasi kemiskinan dan memberdayakan desa. Semoga bisa memberikan inspirasi Anda, tetap optimis. Wassalamualaikum.